Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih dilindungi, dirahmati oleh Allah di hari ini, sehingga kita masih bisa menjumpai malam hari, di mana waktunya untuk kita beristirahat dan mengakhiri aktivitas di hari ini. Semoga apa yang telah kita lalui di hari ini, baik amal baik kita ataupun kesalahan kita, amal baiknya semoga Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semua. Adapun yang salahnya semoga Allah mengampuni kita, memaafkan kita atas semua kesalahan yang kita lalui atau kita lakukan, baik yang kita sadari ataupun kita tidak sadari. Sebelum kita beristirahat, tidak ada salahnya, tidak ada baiknya juga untuk kita kembali mengkaji Al-Quran, agar kiranya penutup hari kita bisa diakhiri dengan catatan amal baik, sehingga Allah memasukkan kita kepada orang-orang yang sabar, ikhlas, tawakal atas segala bentuk aktivitas yang kita lalui. Tidak pernah sedetik pun kita tidak ingat kepada Allah. Sebelum tidur ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali mengkaji Al-Quran. Sebelum beristirahat, ada yang menarik di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 106, yang mana di ayat ini Allah menjelaskan atau menginformasikan identitas orang-orang yang rugi perbuatannya atau sia-sia amalnya di dalam dunia ini, yakni di ayat 103 sampai 106 di surah Al-Kahfi, surah ke-18 dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil ahsyarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Dalam ayat 103-nya ini Allah menjelaskan bahwa katakan di sini Allah perintahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umatnya, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi atau sia-sia perbuatannya. Jadi di sini ayat 103 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal itu kepada umatnya, agar umatnya ini paham mana perbuatan yang sia-sia yang akan mengantarkan diri kita kepada kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Di ayat 104-nya, yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang paling rugi perbuatannya atau sia-sia perilaku dan perbuatannya di dunia, yaitu
Orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Di dalam 104-nya dijelaskan oleh Allah, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, atau orang yang sia-sia perbuatannya adalah orang yang sia-sia perbuatannya di kehidupan dunia. Di sini yang kita harus patut hati-hati, perilaku kita, perbuatan kita selama kita menjalani aktivitas kehidupan setiap harinya, kita harus pahami betul, kaji betul, evaluasi betul perbuatan kita hari-harinya itu sudah sesuai belum dengan maunya Allah, sudah sesuai belum dengan aturan Allah. Karena mengapa? Hal yang menurut kita baik tapi tidak kita korelasikan dengan keinginan Allah, terkadang itu perilaku yang bertentangan dengan maunya Allah. Nah, terkadang itu yang selalu membuat manusia keluar koridor atau keluar jalur sebagaimana telah Allah tentukan batasan-batasannya. Contoh kecil, misalkan para usahawan atau para pedagang misalkan di pasar atau sebagaimana tempat-tempat lain, misalkan mereka di dalam menjalani kehidupan usaha perdagangan tiap harinya, di dalam hari itu dia melakukan usaha yang tidak jujur atau tidak baik, misalkan mengurangi timbangan atau mengurangi hak orang lain dan lain sebagainya. Itu merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah, walaupun itu menguntungkan bagi diri dia di dunia ini. Tapi dalam segi balasan dari Allah kelak, itu merupakan perbuatan yang tidak baik, dan itu perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Ya, contoh kecil seperti itu, saudara. Kita harus evaluasi betul hari-hari kita sudah sesuai belum dengan maunya Allah, sudah perbuatan kita perbuatan yang sudah disukai Allah atau belum. Itu kita harus evaluasi betul-betul, saudara. Kemudian dari 105-nya dikuatkan kembali, mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Kenapa mereka bisa mengingkari ayat-ayat tersebut? Ya karena mereka tidak percaya kepada aturan yang sudah dibuat Allah. Karena mungkin dia sudah terlalu terlena dengan kehidupan dunia, sehingga sesuatu yang menurut dia baik tanpa dia korelasikan dengan maunya Allah, akhirnya dia terus laksanakan itu, padahal itu jelek. Akhirnya dia tidak indahkan aturan Allah, ayat-ayat Allah, dan bahkan larinya dia tidak percaya kepada Allah. Akhirnya membuat dia terjerumus ke dalam lembah kekafiran, kemunafikan, dan lain-lainnya. Kalau orang sudah seperti itu, mereka pasti tidak akan percaya dengan adanya hari akhir atau pertemuan dengan Allah. Padahal Allah sudah mewanti-wanti betul, menegaskan dari setiap ayat Quran dijelaskan bahwa kelak pasti kita mati dan akan menghadap Allah. Nah, bagi umat Nabi Muhammad, seyogianya kita harus mengevaluasi diri selalu, tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau melewati hari-hari kita dengan perbuatan yang tidak disukai dan diridhoi Allah. Dan kelak Allah bilang di ayat 105 ini, itu perbuatan mereka sia-sia, amal mereka sia-sia. Misalkan mereka menolong orang, tapi dalam hatinya ada kesombongan, keangkuhan, merasa paling kaya, merasa paling baik, dan dalam perbuatan menolong itu pun selalu ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Yaitu Allah tidak akan memasukkan itu sebagai amal baik, dan itu akan menjadi amal yang sia-sia belaka. Apalagi
orang-orang yang tidak pernah mengkorelasikan semua hal-hal yang dia lalui yang menurut dia baik tapi dia sesuai dengan aturan Allah, ya akhirnya akan berakhir sia-sia. Dan kelak di hari akhir ketika Allah kita dihadapkan dengan penimbangan atau yaumul mizan, hisab kelak, itu tidak akan masuk ke dalam penimbangan. Jadi luar biasa ruginya kita di situ, saudara. Dan 106 ini luar biasa tegas, keras. Allah berikan penegasan bahwa orang-orang melakukan amal perbuatan seperti itu, kelak balasan mereka itu neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Saya berbicara di sini khusus untuk umat Nabi Muhammad, kaum muslimin, karena mengapa dalam keyakinan kita bahwa hanya agama Islam lah yang Allah ridhai. Jadi sudah tidak harus pusing lagi bahwa agama yang di luar Islam, kepercayaan di luar Islam tentu tidak akan pernah Allah terima, saudara. Karena inna dina indallahil Islam. Makanya saya sampaikan di sini khusus untuk kaum muslimin, agar kita terjaga perbuatan baik kita, amal kita, agar menjadi amal yang bisa menolong kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jaga betul amal kita agar dia termasuk ke dalam orang-orang yang rugi seperti ini. Karena Allah tidak pernah pandang bulu dalam menentukan hukum, dalam menjalankan hukumnya. Dan Allah tidak akan pernah pandang bulu dalam membalas segala bentuk perbuatan manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Siapapun mereka yang melanggar aturan Allah, pasti akan Allah hukum sekeras-kerasnya hukuman, saudara. Demikian balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olokan. Dengan umat Nabi Muhammad melakukan perbuatan tercela yang tidak mengindahkan syariat Islam, yang tidak mengindahkan aturan Allah, yang tidak mengindahkan perintah Allah, artinya mereka itu memperolok ayat-ayat Allah dan memperolok Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak mengindahkan aturannya, tidak melaksanakan ajarannya, mereka itu sudah secara tidak sadar telah melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Dan hati-hati, balasan Allah tegas di ayat 106 ini, mereka yang melakukan perbuatan itu akan dihadapkan dengan hukuman jahanam, neraka yang paling mengerikan, yang akan dihadapkan kepada orang-orang yang tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kajian singkat ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk melalui hari-hari ke depan, agar menjadi hari-hari yang baik kita laksanakan setiap hari kita sesuai dengan korelasikan dengan semua aturan Allah, dengan syariat Allah, mana-mana perbuatan yang Allah sukai dan mana-mana perbuatan yang tidak Allah sukai, agar kiranya perbuatan kita tidak sia-sia dan kita tidak akan rugi, saudara. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kajian malam sebelum tidur ini. Semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim wa afu minkum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.